Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Berekam. Di awal perjumpaan kita pada malam ini, tiada kata yang paling indah, tiada kalimat yang paling istimewa, melainkan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang masih memberikan kepada kita sehat badan, sehat pikiran, beserta dengan umur panjang, sehingga kita dapat berkumpul pada malam yang sangat berbahagia ini. Rahmat dan sejahtera tidak lupa juga kita alamatkan kepada seorang revolusi Islam yang berkidah Habibullah, yang berpangkat Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah merombak pola pikir umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, dari zaman menyembah berhala ke zaman menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Rahmat dan sejahtera tidak lupa juga kita alamatkan kepada al-dan sahabat beliau yang selalu membantu Rasulullah kapan saja dan di mana saja, baik itu di medan pertempuran maupun itu di meja perundingan. Rahmat dan sejahtera tidak lupa juga kita alamatkan kepada alim-alim ulama, baik itu ulama yang mutaqaddimin maupun itu ulama yang mutaakhirin, yang mutabar keduanya di sisi Allah. Saya sebagai santri sangat pantas dan wajarlah saya mengatur kata takdiman wal ikraman saya yang sea'la-a'lanya, yang mulia kepada Al-Mukarram Baba beserta Al-Mukarrahmah Bunda dan keluarga tercinta. Kita doakan kepada Allah semoga beliau selalu dilimpahkan rahmat hidayah Allah mulai dari dunia sampai ke akhirat kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Takdim penghormatan saya kepada seluruh dewan-dewan guru yang selalu membantu Al-Mukarram demi memutar rodanya pendidikan hidayah Darul Ulum yang sangat kita cintai ini. Takdim penghormatan saya kepada dewan juri yang arif dan bijaksana. Takdim penghormatan saya kepada seluruh santri-santri dan kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah berhadir pada malam yang sangat berbahagia ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, seiring dengan bergulirnya waktu dan berputarnya zaman, semakin banyak pula polemik-polemik kehidupan yang harus kita hadapi. Entah itu dikarenakan modernisasi atau kita selaku hamba yang lupa diri, lupa kita mensyukuri, lupa kita berbagi, bahkan lupa kita kepada Ilahi. Dikarenakan lupa kita mengintrospeksi diri, permasalahan pun terus bertambah silih berganti. Andai saja jika hijrah kita terapkan dalam kehidupan
sehari-hari. Dalam hal ini saya akan membahas satu narasi yang berjudul Semangat Berhijrah. Tentu timbullah pertanyaan di antara kita semua, apa itu hijrah? Kata hijrah berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan, menjauhkan diri dan berpindah tempat. Dalam konteks sejarah, hijrah adalah suatu kegiatan perpindahan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW bersama sahabat. Beliau dari kota Makkah menuju kota Madinah dengan tujuan untuk mempertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa akidah dan syariat Islam. Dengan merujuk kata hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW tersebut, sebagian ulama ada yang mengartikan bahwa hijrah adalah keluar dari darul kufur menuju darul Islam, keluar dari kekufuran menuju keimanan. Umat Islam diwajibkan untuk berhijrah apabila dirinya dan keluarganya terancam dalam mempertahankan syariat Islam. Perintah hijrah sendiri terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad, mereka itu mengharapkan keampunan dari Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada ayat di atas terdapat 3 esensi kandungan. Yang pertama, bahwa hijrah dilakukan atas dasar niat karena Allah dan tujuannya kepada rahmatan dari Allah. Yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan motivasi karena Allah dan tujuannya untuk memperoleh rahmat dari Allah, maka mereka itulah orang-orang mukmin sejati yang akan memperoleh keampunan dari Allah dan akan memperoleh keberkahan rezeki yang mulia, dan pada akhirat nanti akan memperoleh kemenangan di sisi Allah. Yang ketiga, bahwa hijrah dapat kita lakukan dengan mengorbankan apa yang kita miliki, termasuk harta, benda, bahkan jiwa, hidup mulia atau mati syahid. Itu yang seharusnya kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari 3 esensi yang tadi, ketiga-tiganya mengarahkan kita kepada prinsip hidup, yaitu dengan beriman, berhijrah dan berjihad. Iman bermakna keyakinan. Kita mantapkan keyakinan kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya tidak ada kecuali dengan kita belajar, kita bergaul dengan para ulama, tungku-tungku, kerabat-kerabat yang sejalan dengan ideologi kita. Lantas, di manakah pergaulan yang bisa kita dapatkan seperti itu? Jawabannya cuma di sini. Di daerah tempat kita belajar, tempat kita bergaul, dan pergaulan di sini mengajarkan kita kebaikan dunia dan akhirat. Dan hijrah sendiri bermakna perubahan. Setelah kita memantapkan keyakinan kita kepada Allah, tentu
Mungkin dulu kita menggunakan celana pendek, sekarang kita mengubahnya dengan menggunakan celana panjang. Dulu kita suka mengucapkan kata kotor, sekarang kita mengubahnya dengan bacaan tasbih dan istighfar. Kita bongkar kebiasaan lama. Dulu kita termasuk ke dalam orang pergaulan yang bebas, sekarang kita menuju ke dalam pergaulan yang berkelas, yaitu pergaulan Islami. Itu semua saudara-saudara cuma di sini yang bisa kita dapatkan, yaitu hidayah. Dan yang terakhir yaitu jihad. Jihad sendiri bermakna memperjuangkan. Kita perjuangkan keyakinan kita kepada Allah. Kita pertahankan apa yang telah kita lakukan. Terus berjuang untuk menggapai keridhaan Allah. Kita terus berjuang untuk mempertahankan syariat Islam. Kita siap mengibarkan bendera Islam sampai darah titik penghabisan. Kita lawan semua balahan yang datang walaupun nyawa dari kerana. Takbir. Hadirin kaum muslimin sidang penghuni surga semua. Amin. Secara garis besar hijrah dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama hijrah maknanya, yaitu hijrah meninggalkan suatu tempat. Seperti contoh hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah. Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah menuju Habasyah. Hijrah dari suatu negeri apabila negeri tersebut didominasi oleh hal-hal yang diharamkan. Hijrah dari suatu tempat apabila terkena kekerasan fisik, seperti halnya kejadian yang menghebohkan Aceh di beberapa bulan terakhir. Ada yang tahu? Bapak, Ibu, tunggu sekalian, ada nggak yang tahu? Yaitu kasus Rohingya Myanmar. Seakan luput dari pemberitaan, padahal itu saudara-saudara kita. Etnis Rohingya itu adalah orang Muslim, mereka itu adalah orang Islam. Lantas kenapa mereka kabur dari negaranya? Karena mereka terkena kekerasan fisik. Mereka dizalimi oleh pemimpin negaranya. Di sana orang Muslim wajib dibunuh, itu sudah peraturan negara mereka. Kita wajib menolong mereka karena mereka itu adalah saudara-saudara kita. Dikarenakan mereka terkena kekerasan fisik di negaranya, makanya mereka kabur ke Aceh. Coba saudara-saudara bayangkan, satu kapal bersaja yang kapasitasnya belasan orang dinaiki oleh puluhan bahkan ratusan jiwa. Di situ ada anak kecil, di situ ada orang tua yang sudah lanjut usia, bahkan ibu hamil sekalipun. Terombang-ambing di tengah lautan kelaparan tanpa makanan. Kemana hati nurani pemimpin negara? Kalau dunia pemimpinnya zalim, orang Muslim tidak bisa beribadah. Sekarang coba kita bandingkan dengan Indonesia. Namun di Indonesia ibadah masih diperbolehkan, walaupun ke depan tidak diperbolehkan lagi. Kenapa saya berani katakan demikian? Karena di Indonesia pernah dilarang azan pakai pengeras suara. Alasannya mengganggu orang lain. Orang yang benar ditangkap, yang salah dibiarkan. Bisa jadi itu salah satu tanda akan lahirnya pemimpin yang zalim di negeri ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang kedua, hijrah itikadiyah. Oleh karena itu, dalam momen hijrah ini sangat tepat bila kita mengintrospeksi diri, karena hijrah merupakan salah satu
Orang dikatakan berhijrah apabila dirinya sudah memenuhi dua syarat. Yang pertama, ada sesuatu yang harus dia tuju atau tujuan. Yang kedua, ada sesuatu yang harus dia tinggalkan. Keduanya itu harus dipenuhi oleh orang berhijrah. Hijrah dari keburukan, negatif, maksiat menuju ke dalam pergaulan yang islami, positif dan berbuat baik. Hijrah dari kekufuran menuju keimanan. Hijrah dari keburukan menuju kebaikan, sehingga terciptalah kontes kehidupan yang dulunya berambisi menjadi saling memotivasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, umumnya bagi sidang pendengar. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Belum irian, belum cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Mungkin